إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu penyakit hati yang cukup membahayakan dan merugikan seseorang, terlebih lagi seorang muslim, adalah penyakit hati yang bernama hasad atau dengki. Penyakit inilah awal kemaksiatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya oleh iblis laknatullah. Dan tidaklah iblis mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan karena sikap sombongnya yang merupakan buah atau hasil dari sifat hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi ini oleh anak Adam adalah dilatar belakangi oleh penyakit hati yang bernama hasad ini. Penyakit ini pula yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menerima kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, padahal sesungguhnya mereka mengetahui bahwa beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ciri-cirinya telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka itu sebenarnya mengenal Rasulullah, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian daripada mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka sesungguhnya mengetahui. Jadi mereka sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena rasa hasadlah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu berada di hadapan mereka dengan terang benderang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan bahwa penyakit hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dia bisa menimpa siapa saja,
tidak pandang bulu. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, seorang penuntut ilmu, seorang aktivis dakwah, bahkan orang yang sudah bergelar kiai, ustadz, atau apapun, semua bisa terkena penyakit hati yang bernama hasad. Karena itulah, ketika satu hari seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam Hasanul Basri, kata orang tersebut, "Wahai imam, apakah seorang mukmin atau seorang muslim itu punya sifat hasad?" Al-Imam Hasanul Basri kemudian menjawab, kata beliau, "Betapa cepatnya engkau ini lupa bagaimana hasadnya saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai mereka membuat makar, membuat rencana. Tidak hanya bagaimana bisa menyakiti Nabi Yusuf, tapi sudah sampai pada taraf bagaimana bisa melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Al-Imam Hasanul Basri kemudian memberikan jawaban selanjutnya. Kata beliau, meski demikian, meskipun setiap orang punya rasa hasad, setiap manusia punya rasa hasad, simpanlah rasa hasadmu itu, kata beliau, di dalam hatimu. Dan itu tidak akan membahayakanmu selama engkau tidak mengungkapkannya, selama engkau tidak melampiaskannya, baik dengan lisan atau dengan kata-kata maupun dengan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf, saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan Al-Imam Hasanul Basri tadi jelaslah bahwa setiap kita, setiap manusia itu punya rasa hasad, punya rasa dengki di dalam dirinya. Hal ini bisa terjadi karena seseorang merasa tersaingi dengan keberadaan orang lain, baik dalam hal kedudukan, profesi, ataupun dalam hal kepemilikan harta benda. Oleh karena itu, biasanya antara orang yang hasad dengan orang yang dia hasadi itu tidak jauh beda. Levelnya, profesinya atau kedudukannya itu tidak jauh beda, bahkan bisa sama. Maka yang sering terjadi adalah pedagang emas itu hasadnya kepada sesama pedagang emas, bukan kepada pedagang makanan. Demikian pula pedagang makanan, hasadnya kepada sesama pedagang makanan, bukan kepada pedagang emas ataupun jual emas. Pedagang bahan bangunan, hasadnya kepada sesama pedagang bahan bangunan. Demikian pula orang-orang yang bergelar kiai, habib, ustaz, itu hasadnya terhadap sesama ustaz juga, bukan kepada pengusaha yang uangnya miliaran bahkan triliunan rupiah. Apalagi kalau merasa ustaz sepulan bukan golongannya, tidak sepaham dengan dia, tidak semadzhab dengan dia, maka saling caci mencaci, saling menjatuhkan, bahkan saling menyesatkan pun terjadi di antara mereka. Dan inilah buah pahit dari
penyakit hati yang bernama hasad atau dengki. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dengan sabdanya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Berhati-hatilah, kata beliau, atau jauhilah oleh kalian akan hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis. Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan setiap diri, setiap orang, termasuk kita yang hadir di masjid ini, punya potensi berpenyakit hasad ini. Maka ada beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama kita bagaimana agar bisa mengobati, syukur-syukur bisa menghilangkan penyakit hasad yang ada di dalam diri kita. Di antaranya mereka menyebutkan, pertama, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini masing-masing membawa rezekinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadarnya. Si fulan rezekinya sekian, si fulan sekian. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu resah dengan sesuatu yang memang tidak diberikan untuk kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Dan apa yang tidak Allah berikan kepada kita, tapi diberikan kepada orang lain, bisa jadi kalau itu diberikan kepada kita justru akan membuat atau memudaratkan kita. Sehingga kita tidak perlu hasad kepada siapapun. Karena rasa hasad kita tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengurangi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kita. Ridha dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa hasad itu hanya akan merugikan diri sendiri. Kaum muslimin, tidak ada sejarahnya orang yang hasad itu menuai kemenangan dan keberuntungan. Meskipun dia berusaha dengan segala tipu daya, dengan segala kekuatannya, tetap saja di akhir episode dia akan mengalami kekalahan dan kerugian, bahkan dia akan dipermalukan. Karena itu, sadarlah bahwa hasad hanya akan merugikan diri sendiri, karena dia pasti akan menambah pikiran, akan menambah beban pikiran dan hati kita, bahkan dia bisa mencemari keimanan yang sudah ada di dalam hati kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan upaya seseorang supaya bisa mengobati dan menghilangkan penyakit hasad ini adalah dengan berusaha berbuat baik kepada orang yang kita hasad. Di antaranya seperti menampakkan wajah yang ramah, menyapa atau memberi salam terlebih dahulu,
Bahkan kalau kita mampu memberi hadiah, hadiah apa saja yang bermanfaat itu jauh lebih baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasabahu tadhhabul ghil wa tahadaw tahabbu wa yadhhabus syahn." Hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, saling bersalam-salaman karena itu akan menghilangkan rasa dengki. Dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya itu akan bisa membuat kalian saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Memang poin yang ketiga ini terasa sulit dan terasa berat. Akan tetapi jika kita mampu melakukannya walaupun dengan sedikit paksaan, maka ini adalah insya Allah adalah obat yang sangat mujarab untuk menghilangkan rasa dengki yang ada di dalam hati. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit hasad yang ada di dalam ini, dan doanya sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami, dan janganlah engkau biarkan kedengkian bercokol di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 poin atau tips bagaimana kita bisa mengobati atau menghilangkan rasa hasad atau rasa dengki yang ada di dalam hati setiap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat hasad atau dengki ini yang tentu saja akan merugikan kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.